Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Akbarus Sodikin dari UT Daerah Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas 3 metode penyuluhan pertanian dengan judul Cara Pembuatan Pupuk Organik Cair dari Limbah Dapur atau Rumah Tangga. Adapun tujuan, sasaran, dan masalah. Tujuan penyuluhan ini adalah memberikan pemahaman tentang manfaat limbah dapur rumah tangga sebagai alternatif pupuk organik cair, serta mendorong para petani untuk menggunakan alternatif pupuk alami yang murah dan ramah lingkungan. Sasaran petani dan kelompok tani, pemuda tani, ibu rumah tangga, masyarakat pedesaan. Permasalahan yang dihadapi saat ini antara lain limbah organik yang belum termanfaatkan dan tingginya ketergantungan terhadap pupuk kimia. Kulit buah merupakan limbah organik yang mudah diperoleh dari rumah tangga maupun pasar. Apabila tidak dikelola dengan baik, limbah ini dapat menimbulkan penumpukan dan gangguan lingkungan. Melalui proses fermentasi, kulit buah dapat diolah menjadi pupuk organik cair yang bernilai guna. Kegiatan ini penting karena masyarakat masih menghadapi masalah biaya pupuk yang tinggi dan pengelolaan limbah yang belum optimal. Dengan memanfaatkan limbah kulit buah, kita dapat menghasilkan alternatif pupuk yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, kegiatan ini juga mendukung pertanian berkelanjutan di tingkat rumah tangga maupun kelompok tani. Manfaat POC dari limbah dapur menyediakan nutrisi penting seperti nitrogen, fosfor, dan kalium dari fermentasi alami, meningkatkan kesuburan tanah dengan memperkaya mikrobaik, mengurangi produksi sampah organik cair, bisa digunakan untuk tanaman sayur, buah, tanaman hias, dan tanaman pangan, meningkatkan daya tahan tanaman terhadap penyakit tertentu. Bahan-bahan yang digunakan: kulit buah, gula merah atau gula pasir, E4 atau Yakult, air bersih. Alat yang digunakan: peso dan telenan, botol bekas, gelas untuk melarutkan gula merah, saringan. Persiapan bahan: bersihkan kulit buah dari kotoran yang menempel. Hindari kulit buah yang sudah berjamur atau mengandung pestisida. Selain itu, kulit buah dicacah kecil-kecil agar lebih cepat terurai. Larutkan gula merah atau gula pasir, kemudian tambahkan E4 atau Yakult. Aduk hingga merata. Langkah-langkah pembuatan: pertama, masukkan kulit buah ke dalam botol bekas. Kedua, masukkan larutan gula dan Yakult. Ketiga, masukkan air bersih 700 ml. Keempat, aduk atau kocok semua bahan hingga tercampur merata dan tutup botol dengan rapat. Proses fermentasi: wadah kemudian disimpan di tempat teduh dan tidak terkena sinar matahari langsung. Selama fermentasi, tutup wadah perlu dibuka sesekali untuk mengeluarkan gas hasil proses penguraian. Fermentasi umumnya berlangsung selama 7 hingga 14 hari, tergantung kondisi bahan dan lingkungan. Ciri-ciri fermentasi berhasil: beraroma asam manis, warna berubah menjadi coklat atau kuning kecoklatan. Ada sedikit endapan di bawah botol sebagai hasil penguraian bahan. Botol menggelembung akibat gas fermentasi. Tak ada pertumbuhan jamur di permukaan cairan. Cara penggunaan POC: untuk penyiraman pada tanaman, campur 100 ml POC dengan 1 liter air. Siramkan ke tanah di sekitar perakaran tanaman. Untuk penyemprotan daun, campur 50 ml POC dengan 1 liter air. Semprotkan ke daun. Waktu aplikasi yang baik adalah pagi dan sore. Lakukan 1 kali setiap 7 hari atau sesuai kebutuhan tanaman. Peringatan: jangan gunakan POC murni tanpa ditambahkan air.
Kelebihan metode POC. Bahan sangat mudah didapat dari dapur rumah tangga, tidak memerlukan teknologi rumit atau bahan kimia, aman digunakan untuk semua jenis tanaman, mendukung pertanian ramah lingkungan, mengubah limbah dapur menjadi produk bermanfaat. Kendala dan solusi. Kendala, fermentasi mengeluarkan bau tidak sedap. Botol terlalu menggembung karena penumpukan gas. Fermentasi tidak jalan atau bahan busuk. Muncul jamur yang tidak diinginkan. Solusi, pastikan bahan segar, tidak busuk, dan alat bersih. Buka tutup botol setiap hari untuk mengeluarkan gas. Tambahkan sedikit gula jika fermentasi terlambat. Simpan di tempat teduh yang tidak terkena matahari langsung. Saring POC jika muncul kotoran atau endapan berlebihan. Kesimpulan, dari materi yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa kulit jeruk memiliki potensi untuk diolah menjadi pupuk organik cair. Proses pembuatannya sederhana, murah, dan mudah diterapkan. Kegiatan ini mendukung pengurangan limbah serta mendorong pertanian yang lebih berkelanjutan. Demikian materi penyuluhan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari maupun kegiatan usaha tani. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.